Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita. Malam hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan kembali mendengar tentang tanda zaman. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya, saya pernah sudah jelaskan. Ini hanya mengulang kembali ya, supaya jangan salah ya. Ini ada contoh, pernah saya sampaikan dulu, pernah dalam ibadah KPA juga dan ibadah raya tentang tanda-tanda zaman. Dan ini diulang kembali supaya kita semakin ingat. Biasanya kan kalau diulang-ulang kan semakin hafal ya, semakin ingat materi-materi yang sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di WA sudah saya informasikan topiknya apa yang akan disampaikan. Mungkin di antara kita yang hadir sudah menyaksikan, sudah melihat ya presentasi yang saya berikan. Mungkin sudah ada yang tahu, tapi ini lebih pas karena berhadapan langsung ya, live langsung begitu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya buat demikian supaya kita sepaham menurut pandangan Alkitab. Kadangkala kita begini Bapak Ibu Saudara, di media sosial sudah banyak pengkhotbah gitu ya yang kita dengar. Bapak-bapak gereja gitu ya, kita sudah dengar, pendidik-pendidik dalam Kristus kita sudah banyak mendengar. Baik itu di YouTube, baik itu juga di Facebook. Saya yakin semua pasti mendengar hamba-hamba Tuhan. Saya percaya. Kecuali nggak punya handphone Android, ya maklumlah ya. Tapi kalau punya handphone Android minimal pasti dilihat itu. Nah, yang saya maksud di sini adalah kebijaksanaan kita untuk mencerna, mengamati setiap apa yang disampaikan. Bukan berarti saya ini pakar, bukan. Saya bukan pakar teologos, ya, bukan. Tapi supaya kita bisa membedakan apa yang disampaikan itu membawa kita kepada pertobatankah, ke kerajaan Tuhankah? Nah, dan yang sangat sensitif sekali Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bisa mengecoh jemaat pada umumnya masalah eskatologi. Masalah eskatologi ini kalau kita tidak mengerti dan kita tidak memahaminya, kita mudah diombang-ambingkan. Seperti kedatangan Tuhan Yesus yang dikatakan ada tanggal sekian. Dia memakai eskatologi, tapi eskatologinya salah. Malam ini saya akan sampaikan eskatologinya supaya tahu urutan eskatologi itu kronologis. Nubuatan dalam Alkitab, di kitab Wahyu. Nah, di kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara, supaya kita sadari, di kitab Wahyu itu kita bisa memahaminya. Ada dua pemahaman yang perlu kita sama-sama menggunakannya. Yang pertama secara figuratif, yang kedua secara harafiah. Gak mungkin hanya figuratif saja, dan tidak mungkin hanya harafiah saja. Seluruh firman Allah pada umumnya pasti ada disampaikan secara figuratif dan juga secara harafiah. Nah, yang perlu kita sepakati, kita pahami adalah meletakkan tafsiran itu di mana posisinya. Nah, di dalam kitab Wahyu Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, banyak teolog membuat suatu penafsiran. Jadi saya menyimpulkan bahwasannya untuk menafsirkan kitab Wahyu belum ada yang sempurna. Ya, belum ada yang sempurna. Justru belum ada yang sempurna, maka kita belajar. Walaupun kita mempelajari dari pakar teologi A, teolog B, C, tapi kita juga belajar, mempelajari. Jangan bosan-bosan, karena kita harus menyelidiki firman Allah, apakah itu benar demikian. Kan begitu. Kita pelajari berulang-ulang. Nah, jadi saya katakan belum sempurna, ada alasannya,
Alasannya apa? Alasannya adalah para teolog memiliki 3 pemahaman atau 3 penafsiran tentang eskatologi. Itu saja sudah belum sempurna ya. Kalau ada perbedaan-perbedaan itu menunjukkan itu belum sempurna. Yang pertama, ya, pemahaman teolog tentang kedatangan Tuhan Yesus adalah pre-tribulation, yaitu di mana sebelum masa kesengsaraan. Yang kedua, mid-tribulation, yaitu di pertengahan masa kesengsaraan. Pandangan yang ketiga adalah post-tribulation, ya, diangkat turun lagi gitu. Artinya begini, saya jelaskan. 3 pemahaman ini, Bapak Ibu Saudara, ada yang mengatakan masa kesengsaraan besar 7 tahun. Ya, 7 tahun. Memang ada di kitab Daniel 7 tahun. Tapi ya, kita juga memahami ada 3,5 ya, 7 tahun. Itu namanya sebelum masa kesengsaraan gereja sudah diangkat. Pemahaman yang kedua adalah di pertengahan. Di pertengahan itu Yesus datang pada hari Maranatha, Yesus datang, jadi Antikris sebatas hanya 3,5 tahun berkuasa. Ya, bukan 7 tahun, tapi 3,5 tahun. Karena hitungan 0 mulai tahunnya adalah ketika pengangkatan terjadi. Itu mid-tribulation. Dan yang pandangan ketiga adalah Yesus datang pada hari Maranatha, menjemput mempelainya, pesta pernikahan anak domba, kemudian turun lagi langsung. Tidak ada jarak waktu. Nah, 3 pandangan ini saja sudah menunjukkan bahwasannya untuk menafsirkan kitab Wahyu belum ada yang sempurna. Saya pelajari yang sebelum, saya pelajari yang pertengahan, saya pelajari yang sesudah. Jadi pelajari saja nggak apa-apa. Sehingga ketika kita mempelajari, kita bisa membandingkan dengan peristiwa, urutan kronologis eskatologi, yaitu tentang akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan, tentang zaman antikristus, tentang kerajaan 1000 tahun. Ini kan belum terjadi. Yang terjadi masih proses akhir zaman. Kedatangan Yesus kan belum terjadi. Kemudian zaman antikristus kan belum terjadi. Kerajaan 1000 tahun pun belum terjadi. Jadi untuk menafsirkan ini, menempatkan ayat itu di mana meletakkan ayat ini, supaya kita tahu ini maksudnya apa. Apakah ini exegese atau ECGC gitu. Artinya kita pelajari firman Tuhan, kita singkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan, itu namanya exegese. Kalau ECGC, pikiran kita, ya, keadaan situasi ini kita masukkan kepada Alkitab. Nah, ini menjadi sesuatu perbedaan pandangan. Nah, malam ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kita akan membahas kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Mari kita buka ayat ini. Ya, semuanya sudah dapat ya, kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18 ada 2 pandangan dalam memahami secara sudut pandang teologis. 1, pemandangan secara figuratif, ya. Kemudian ada menafsirkannya ini secara harafiah.
Yang menjadi pertanyaan, apakah betul ini hanya figuratif? Apakah betul ini hanya harafiah? Kalau menurut saya, kembali saudara menilai, kalau menurut saya, ini juga harus dipahami secara figuratif dan juga harus dipahami secara harafiah. Jangan dilepaskan harafiahnya. Ya, saya sudah dengar berbagai pengkhotbah, bahkan juga yang cukup terkenal, ini dibahasnya secara sudut figuratif saja. Kesannya kalau secara figuratif saja, dia menyampaikan kesannya tanda itu diterima. Ini membuat orang mendengar kesannya, oh berarti nggak apa-apa kalau tanda itu diterima begitu. Itu memunculkan suatu kesan yang orang awam bingung gitu. Ya kalau saya nggak bingung karena sudah mengerti jalurnya bagaimana kronologis eskatologinya. Tapi kalau secara figuratif saja dia sampaikan, kesannya cap 666 nggak apa-apa dipakai. Ada yang menyatakan nggak apa-apa dipakai. Nah, nanti akan saya jelaskan untuk secara harafiahnya supaya kita mengerti. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, untuk memahami ini makanya kitab Wahyu 13 ayat 18 mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Untuk mempelajari ayat ini perlu hikmat. Betul-betul melakukan sesuatu penyelidiki yang akurat lah gitu ya, yang sungguh-sungguh, enggak separuh-separuh, ya, komprehensif. Seluruh Alkitab dibahas, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ayat ini tidak bisa ditafsirkan berdiri satu aja begitu baru dikhotbahkan begitu sesuka-sukanya tanpa ada dasar dalil Alkitab. Nah, itu namanya exegese. Nah, di ayat 18 mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Ada perkataan hikmat. Nah, hikmatnya begini. Kita harus memakai sesuatu cara, metode untuk menggali firman Allah. Bukan hanya baca, selesai, oh ini maksudnya. Nggak bisa. Harus memakai metode. Banyak metode untuk menyelidiki firman Allah, ya. Kalau saya menggunakan metode scientific, ilmiah begitu ya, scientific. Yang pertama harus kita ketahui, ya, mengamati. Misalnya ini mik, kita amati dulu gambar itu, amati dulu bentuknya, amati dulu katanya itu, diamati. Ya, yang pertama. Udah diamati, baru menanya, munculkan dalam pikiran apa, siapa, mengapa. Jadi dalam pemikiran kita muncul, bertanya, biasakan begitu. Membaca Alkitab, tanya diri kita, sehingga kita untuk selanjutnya nanti, proses selanjutnya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Kemudian tahap yang ketiga, mengeksplorasi. Mengeksplorasi artinya ini menggali lagi, menyelidiki lagi, ya, mencari sumber-sumber informasi. Tentunya informasi dalam Alkitab, mengeksplorasi, ya. Setelah mengeksplorasi, tahap yang keempat, mengasosiasi. Artinya mengasosiasikan ini adalah menghubungkan ayat firman ini relevan enggak dengan sekarang? Saya kerja relevan enggak dengan keadaan yang saya hadapi ini? Cocok enggak? Nah, kalau enggak cocok, oh berarti saya exegese, bukan eksegese. Nah, mengasosiasikan Bapak Ibu Saudara, setelah dibaca, mengasosiasikan. Setelah mengasosiasikan, yang tahap yang kelima adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan artinya ini adalah menyimpulkan dari mengambil suatu ringkasan dan membuat suatu pernyataan. Inilah maksudnya sesungguhnya. Walaupun ya, saya katakan belum sempurna, tapi sudah mendekati. Sudah ada pendekatan
ya, mendekati arti yang sesungguhnya, arti yang sebenarnya. Sekali lagi, harus dipahami dengan menggunakan metode saintifik. Semuanya harus pakai. Saya dan saudara, ya. Ini pelajaran, ya. Kita belajar secara teologis, ya. Mempelajari Alkitab demikian. Pertama, harus diamati dulu ayatnya ini, sumber kata-katanya bagaimana maksudnya, gitu ya. Diamati terus, diamati. Wah, oh saya bentok. Apa maksudnya? Baru bertanya. Udah bertanya, mengeksplorasi dari pertanyaan itu. Kemudian mengasosiasikan, mencocokkan dulu, apakah ayat ini relevan? Cocok enggak dengan ada hubungannya enggak gitu? Ada hubungannya enggak? Itulah mengasosiasikan, kemudian mengkomunikasikan, mengambil suatu ringkasan dan kesimpulan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat 16 dan ayat 17 ada tertulis kata tanda. Tanda. Ya, Bapak Ibu Saudara perhatikan, boleh ditanda itu. Tanda. Perbendaharaan Indonesia, kata-kata di Indonesia tidak sanggup menjangkau istilah-istilah bahasa Yunani. Ya kan? Contohnya baptisan. Baptisan itu kan kalau di secara pengertian maknanya kan banyak, dikuburkan, ditenggelamkan, dicelupkan, dipermandikan, banyak. Jadi tanda ini juga kita harus memahami, ada pengertian-pengertian yang harus kita selidiki. Etimologi kata, asal usul kata, dari mana kata ini, apa maknanya, ada nggak sumber sejarahnya. Inilah namanya pengamatan. Pengamatan kita hari ini tanda. Nah, kita amati, apa maksudnya tanda ini? Apakah bentuk harafiah? Apakah bentuk figuratif? Kita harus pahami dulu tanda ini. Nah, baru kita melakukan penyelidikan. Melakukan penyelidikan. Nah, di Matius 24 ayat 3 saya membaca karena banyak sekali, ya. Saya ambil ayat-ayat Injil dulu, ya. Ayat-ayat Injil ada di Matius 24 ayat 3, ada Matius 24 ayat 30. Saya akan baca di kitab 2 ayat ini Matius, salah satunya adalah begini. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda? Ada tertulis tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Ada perkataan tanda, ya. Nah, di Matius 24:30 demikian juga banyak, ya. Di kitab Matius cukup banyak, saya yang mengambil 2 dan saya ambil lagi di Markus 16 ayat 17. Ayat yang populer bagi kita, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Itu ada tanda, tulisan tanda. Saya ambil dari kitab Lukas 11 ayat 29. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Kitab Lukas. Kemudian saya ambil kitab Yohanes. Saya ambil 2, tapi saya baca 1. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara menemukan kata tanda di kitab Injil, nah ini perlu diselidiki. Ya, nanti saya sampaikan lagi. Diselidiki Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tanda itu apa maksudnya? Nah, di kitab Yohanes sudah, kitab Roma 4 ayat 11, Roma 4 ayat 11, dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya,
sebelum ia bersunat, demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka. Ada perkataan tanda. Dan di kitab Wahyu ada 2 ditemukan kutipan tanda, ada 2. Wahyu 12 ayat 1, Wahyu 12 ayat 1, maka tampaklah suatu tanda, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Saya baca lagi Wahyu 15 ayat 1 karena ini penting. Ini pewahyuan. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dari seluruh ayat ini, Bapak Ibu saudara-saudara, tanda di sini berbeda dengan tanda yang dikatakan kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 itu berbeda. Tanda yang tertulis dalam bahasa Yunani ya, itu Saimion. Saimion. Ya, jadi saya buka kitab Sabda, makanya melakukan eksplorasi Bapak Ibu Saudara, buka aja kitab, banyak kitab perlu dibuka, berbagai versi juga buka kitab Sabda. Kalau saudara punya kitab Sabda, itu ada bahasa Yunaninya yang sudah diterjemahkan. Nah, saya selidiki Bapak Ibu Saudara, rupanya tanda yang dimaksud itu adalah Saimion. Saimion. Yang memiliki arti makna tanda yang biasa saja secara umum, secara umum saja, ya, nggak ada lebih dalam secara khusus sekali pengertian tanda itu, nggak ada. Hal biasa, tanda yang biasa. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mana? Figuratif ya, nggak bisa nampak ya, kan gitu. Tanda ini cenderung menunjuk sesuatu tafsiran figuratif, harus dipahami. Saimion boleh ditafsirkan secara figuratif karena dia umum, biasa saja. Nah, sementara di kitab Wahyu 13 ayat 16 sampai 17 itu, tanda di situ yang dimaksud adalah buka Alkitab Sabda. Saya nggak mau membantah para pengkhotbah, nggak perlu saya komeni karena mereka sudah berani menyatakan ini figuratif katanya. Oke, terserah. Tapi jujur, seorang hamba Tuhan itu harus jujur. Ayat ini figuratif atau harafiah. Jujur. Jangan dikatakan figuratif. Ayat ini figuratif. Ya jujur dulu lah, baca ayat. Ya, baca ayat. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, tanda di situ diterjemahkan kepada bahasa Yunani karachma. Beda ya, karachma. Karachma ini berbentuk cap. Namanya tanda binatang, kan begitu. Bentuk cap, ada meninggalkan ukiran, ada meninggalkan goresan, berbekas. Bukan seperti kata pengkhotbah, oh nggak apa-apa pakai tanda itu, kan seperti stiker, pasang buka. Enggak, itu bukan karachma, itu tanda biasa, itu saimion. Tapi kalau karachma, bahasa Yunaninya, saudara Google aja cari itu karachma, itu artinya cap, metrai. Ada bekas, ada goresan sebagai tanda kepemilikan yang digunakan pada umumnya perbudakan atau juga untuk mencap binatang. Namanya cap binatang. Karachma itu cap binatang. Dicap binatang itu. Kalau saya punya ternak atau kerbau, babi, lembu, domba, ini punya saya ini. Bagaimana membuktikan? Buat tanda. Biasanya dibuat dari besi. Ya kan? Ada simbol logo, mungkin simbol logonya A, B di kepalanya, dibakar panas, tempelkan ke tubuhnya. Itu karachma. Itu bukan saimion, bukan. Itu karachma. Meninggalkan bekas, nggak bisa dihapus. Jadi perlu kita pahami, karachma itu nggak bisa dihapus.
melekat permanen, menjadi milik orang yang memberikan metrai itu. Nah, kalau peternak itu ngerti itu karahkma itu apa. Kalau peternak tanya itu, karahkma itu apa? Cap, stempel, metrai menjadi milik kepunyaannya. Ini bukan figuratif. Kok bisa dibuat jadi figuratif? Nggak bisa. Dari etimologinya saja, asal usul katanya saja, nggak bisa itu digeser jadi figuratif, nggak bisa. Tapi kalau Simeon masih bisa digeser secara makna figuratif. Tapi kalau karahkma nggak bisa. Dan kata karahkma ini hanya ditemukan di kitab Wahyu. Bolak-balik saya bongkar dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya cari tanda muncul begitu baca, hanya ditemukan di kitab Wahyu. Nah, Wahyu berapa saja? Wahyu 13 ayat 16 sampai 17, Wahyu 14 ayat 9, Wahyu 14 ayat 11, Wahyu 16 ayat 2, Wahyu 19 ayat 20, Wahyu 20 ayat 4. Ini saudara perhatikan tanda di situ tertulis karahkma. Kita baca satu ayat, Wahyu 19 ayat 20. Studi perbandingan tentang kata Wahyu 19 ayat 20. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Ada dua memakai istilah tanda, Bapak Ibu Saudara. Tanda-tanda di depan matanya itu bukan karahkma, itu Simeon, pengertian biasa saja, bukan karahkma. Tetapi yang dikatakan dan yang telah menyembah patungnya, ya. Oh, di ayat yang ini. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu. Tanda di situ karahkma. Jadi saya nggak bisa menerjemahkan ini secara figuratif karena ini realita, bentuknya realita, ya. Kalau kita baca lagi berbagai versi, saya selidiki lagi, mengeksplorasi lagi ayat demi ayat, saudara-saudara, menyelidiki lagi, mengeksplorasi lagi, nanti mengasosiasikan dengan keadaan sekarang. Nah, saya selidiki lagi, saudara-saudara, rupanya saya mengambil suatu rumusan kesimpulan, rupanya Simeon, tulisannya Simeon gitu. Simeon itu bisa dipahami, ditafsirkan secara figuratif. Karahkma itu hanya bisa dipahami secara harafiah. Paham ya? Nah, sekarang coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara dalam Wahyu 13 ayat 16. Ini versi terjemahan lama. Boleh buka Alkitab terjemahan lama. Alkitab kita yang kita gunakan sekarang ini kitab yang formal, kitab yang umum dipakai seluruh kalangan umat Kristen, terkhususnya Indonesia, bahasa Indonesia, terjemahan baru. Bolehkah kita membaca Alkitab terjemahan lama? Boleh. Bolehkah kita membaca Alkitab versi-versi yang lain? Boleh. Kenapa boleh? Menyelidiki kitab suci itu harus punya sumber-sumber kitab yang dipercayai untuk mengerti suatu kalimat atau suatu tanda apa maksudnya. Jadi boleh saja, jangan pendeta itu mengatakan, oh cukup aja terjemahan baru, bingung nanti Bapak Ibu Saudara, belum tentu itu benar Alkitabnya. Wah, itu udah resmi. Kalau saudara punya aplikasi itu resmi itu. Kitab-kitab berbagai terjemahan, ya, supaya kita mengerti untuk mengeksplorasinya. Nah, Wahyu 13 ayat 16, terjemahan lama. Kalau buka Alkitab dari handphone, perhatikan terjemahan lama. Ia membuat sekalian orang kecil, besar, kaya, miskin
merdeka atau hamba, supaya semuanya itu diberi suatu tanda di tangan kanannya atau di dahinya. Boleh ditulis suatu tanda. Ada perkataan suatu tanda. Kemudian di Wahyu 13 ayat 16, versi mudah dibaca. Binatang kedua memaksa semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, yang bebas atau hamba untuk mempunyai sebuah tanda. Di atas suatu tanda. Versi mudah dibaca, sebuah tanda. Wahyu 13 ayat 16 dalam versi Alkitab yang terbuka. Dan ia menyebabkan semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, budak atau orang merdeka diberi satu tanda pada tangan kanan atau dahinya. Menjadi pengamatan kita adalah perkataan suatu tanda, sebuah tanda, satu tanda. Saya lihat ini harafiah. Ya. Suatu tanda ada bisa dibuktikan. Sebuah tanda bisa dibuktikan. Bisa. Ya, bisa. Bisa dilihat. Kemungkinan nggak bisa dilihat. Bisa terdeteksi. Bisa menggunakan teknologi. Bisa. Sebuah tanda, suatu tanda, ya, satu tanda, ini menunjukkan saudara-saudara yang dimaksud adalah benda. Bendanya di tangan kanan atau di dahi. Di tangan kanan atau, ingat ada perkataan atau, tidak satu paket. Perlu kita pahami kitab Wahyu ini, tanda itu tidak satu paket, karena saya mendengar pengkhotbah itu mengatakan kita menerima arti figuratif, tanda di tangan, tanda di dahi, yaitu perbuatan, pikiran. Loh, ini pilihan, nggak satu paket. Beda dengan tefilin. Tefilin, ya, tanda di dahi juga ada perkataan juga sambung dia, yaitu di tangan juga kalau kita baca di kitab Keluaran dan Ulangan, ya. Itu satu paket menggunakan tefilin, itu ada di sini, ada di sini. Enggak salah satunya, tapi kalau menggunakan istilah atau kan ditawar, maunya di mana ditandai? Di tangan kananmu atau di dahimu. Berarti kita diberikan pilihan. Nah, nanti akan saya lanjutkan. Dan di Wahyu 13 ayat 17 di versi firman Allah yang hidup dikatakan demikian. Tanpa tanda itu yang berupa nama makhluk. Ini pengamatan, ya. Nama makhluk itu atau nomor kode namanya, tidak seorang pun dapat memperoleh pekerjaan atau membeli sesuatu. Rupanya tanda itu merupakan nama makhluk atau juga nomor kodenya. Harus kita pahami, ya. Nama makhluk atau juga nomor kodenya, itu versi firman Allah yang hidup. Dan dalam Wahyu 13 ayat 18, versi mudah dibaca. Mereka yang bijaksana dapat menemukan arti bilangan binatang itu membutuhkan hikmat. Bilangan itu nama seseorang, yaitu 666. Rupanya 666 itu nama seseorang, nama makhluk. Itu kodenya, kode nomornya. Di Wahyu 13 ayat 18, versi bahasa Indonesia masa kini. Di sini perlu ada hikmat. Orang yang bijaksana dapat menghitung arti dari angka binatang itu, sebab angka itu adalah nama seorang manusia. Angkanya ialah 666. Wahyu 13 ayat 18, versi firman Allah yang hidup. Ini lebih mengena lagi. Inilah teka-teki. Ya, teka-teki ini kan? Inilah teka-teki yang merupakan
yang memerlukan pemikiran yang cermat untuk dapat memecahkannya. Orang yang sanggup hendaknya memecahkan kode ini, huruf-huruf dalam namanya. Itu masing-masing mempunyai nilai bilangan, dan jumlah nilai bilangan itu ialah 666. Dan ini memang pas. Kalau bangsa Yahudi, Ibrani, ya, mereka ada suatu rumusan namanya gematria. Gematria itu begini, nama saya Astu. Nama saya Astu bisa dibuat angka. A, bahasa Ibraninya apa? B, C, begitu. Abjadnya itu punya angka-angka. Nah, ketika tertulis dalam huruf Ibrani, dapatlah ditemukan angkanya itu. Oh, rupanya angkanya ini menunjuk namanya, jumlahnya 666. Makanya ya, Yohanes pada masa pemerintahan Kaisar Nero, itu Kaisar Nero ini sangat kejam, Bapak Ibu saudara-saudara, dia menerima pengilhaman, diselidiki secara bahasa Ibrani, abjad-abjadnya itu, huruf-hurufnya, rupanya kalau dijumlahkan, jumlahnya 666. Nah, jadi Antikris, gambaran Antikris, namanya bisa dijumlahkan dan menjadi jumlahnya 666. Bagaimana ini mungkin? Pengkhotbah mengatakan, orang Kristen nggak apa-apa loh pakai 666. Saya dengarnya itu nggak pas lah, kecuali nggak sengaja ya. Contohnya sepeda motor saya 666, perhatikan aja ya, Revo merah itu 666, ekornya 8. Orang bilang, Pak, Antikris. Enggak lah, itu bukan tanda. Itu BK, nggak ada unsur sengaja. Nah, tapi kalau saya sengaja, saya pesan kepada ya ke pihak berwajib, buatlah BK kendaraan saya 666. Berapa biayanya? 6 juta 60.000, 6 rupiah. Ya, unsur sengaja. Jadi saya nggak setuju kalau ada pandangan mengatakan, ya, apalagi pengkhotbah yang cukup besar, saya sudah perhatikan, nggak apa-apa 666, nggak selalu berhubungan dengan Antikris. Oh, tunggu dulu. Jangan ungkapkan itu kepada, apalagi YouTube, ya, mengungkapkan kepada orang yang pasti dengar, banyak dengar, sehingga orang, oh begitu ya. Nah, saudara, yang perlu diketahui, ya, angka tersebut punya makna spiritual. Haleluya. Punya makna spiritual. Dan pengkhotbah lagi, nggak apa-apa kita bikin Lucifer. Tunggu dulu. Jangan buat kesimpulan, amati dulu. Memang arti Lucifer bintang fajar. Saya juga bintang fajar, Bapak Ibu bintang fajar. Yesus juga bintang fajar timur. Tapi istilah itu makna spiritualnya sudah menjadi pemahaman kita, makhluk yang dijatuhkan oleh Tuhan, Lucifer. Tapi kalau menggunakan istilah itu, ya silakanlah saja. Tapi jangan sengaja pakai baju kaos Lucifer. Anam. Itu tanda. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu saudara-saudara, alat peraga ya. Nah, tahukah ini? Mungkin agak jauh ya. Ini ditemukan di uang mana? Uang Amerika ya? Illuminati. Ini tanda. Ini Simeon. Ini bukan karahma. Kalau saya tempel begini, cocok nggak? Pantas nggak? Di baju saya, kaos olahraga saya pamer. Oh, saya punya tanda Illuminati. Tapi saya bukan pengikutnya. Oh, tunggu dulu. Itu punya makna spiritual, ya? Punya makna spiritual. Apa maksudnya ini? Ini akan menguasai dunia, perekonomian dunia begitu, ya? Kemudian nggak apa-apa Pak, pakai 666. Oh, coba saya pakai, boleh? Di baju saya pamer-pamer kepada Bapak Ibu Saudara. Saya pakai barcode nih, 6666. Boleh.
Pendeta apa yang mengatakan ini boleh pakai boleh katanya pakai 66 itu. Yang penting kita bukan maksudnya antikris. Jangan membuat sesuatu tanda itu, Simeon itu menjadi difiguratifkan. Jangan. Ini artinya boleh, kalau figuratif boleh. Karena artinya kita manusia bilangannya 6. Nggak sempurna kita 66. Iya betul. Nah, kalau ini boleh pakai. Saya pakai boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Hati saya nggak ada di sini kok. Sekalipun ngomong begitu, hati saya nggak ada di sini kok. Saudara, ini sudah menyebarkan makna spiritual tentang pentagram, gereja setan. Ini cikal bakal. Nah, ini tahukah saudara menggunakan tanda itu sama seperti ini? Ya, menggunakan tanda itu, ini pemimpin gereja setan ini, ya, di Kolombia ini, kuil pemujaan iblis Lucifer di Kolombia, sudah ada gerejanya menggunakan 666, 666. Jadi bagaimana mungkin hamba Tuhan mengatakan gak apa-apa pakai nama Lucifer, ya, pakai kaos 66. Mentah hati saya melihat pengkhotbah begitu, pengajar demikian, mentah betul. Udah cukup. Artinya di sisi lain saya ikuti, ya, saya mengerti apa yang disampaikan, tapi di sisi ini saya tolak. Saya nggak terima. Ini ada makna spiritualnya. Saudara aja bisa memahami ya. Nah, contoh aja. Kalau saya pakai ini, tidak maksud penistaan agama. Bagaimana menurut saudara? Boleh? Boleh? Tidak bermaksud penistaan agama. Sorry, maaf ya. Ilustrasi saja. Nah, kalau saya pakai ini, tandanya apa? Secara spiritual, Simeonnya. Ini bukan digores, bukan. Tandanya apa? Saya kan penganut. Saudara sudah lihat, bayangkan. Oh, ya. Mengerti kan? Bisa dilihat ya? Oh, ya. Itulah Simeon. Kalau saya pakai ini. Nah, tapi kalau ini menjadi sudah peraturan dan undang-undang kasus di SMK Negeri 5 Padang, ya, ini nggak salah dipakai. Saya pakai karena untuk helmnya. Nah, bantu dengan helm, ya. Kadang-kadang berkeringat begitu. Pakai, nggak apa-apa, gitu ya. Nah, tapi kalau sudah dibuat peraturan, semuanya wajib pakai. Kalau enggak, ada hukumannya. Itulah kasus di SMK Negeri 5 Padang. Seluruh siswa wajib termasuk Kristen. Salah pakai jilbab? Enggak salah. Kalau pakai silahkan. Tapi sudah ada unsur supaya dia menganut agama itu. Sudah ada peraturan itu yang nilai makna spiritualnya. Ini kan tidak ada nilai makna spiritualnya kalau saya pakai. Saya enggak masalah mungkin ya. Tapi kalau dibuat suatu undang-undang ini, jangan. Demikian juga tanda antikris akan dibuat undang-undang, dibuat peraturan. Siapa yang tidak mau menerima tanda itu akan menerima konsekuensinya, resikonya, nyawa taruhannya. Ya, nyawa taruhannya. Itu maksudnya makna spiritual yang harus kita pahami dan kita mengerti. Jangan setuju kalau Bapak Ibu Saudara ada pengkhotbah mengatakan boleh-boleh saja. Tunggu dulu, lihat nilai spiritualnya, ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tanda ini masih ada waktu 15 menit, ya. Tanda ini punya tujuan dan punya fungsinya. Setelah diamati, dieksplorasi, rupanya tanda antikristus itu atau tanda binatang itu, kenapa nggak dibilang tanda manusia? Nah, manusia nggak pernah dicap secara karakma. Ingat itu ya, manusia tidak pernah dicap secara karakma kecuali perbudakan. Tapi itu cenderung kepada binatang, maka dibilang tanda binatang. Kalau dia babi, tanda babi. Kalau kerbau, tanda kerbau. Gitu. Tanda domba. Begitu ya, binatang.
Jadi itu tanda binatang, dimeteraikan, dicap. Nah, jadi tujuan dan fungsinya, saudara-saudara, ini perlu kita selidiki setelah membaca ayat kitab Wahyu. Yang pertama, tanda itu adalah sistem jual beli. Tanda itu sistem jual beli. Biar kita tahu ya, cikal bakal ini, oh ya gitu ya. Kalau nggak tahu kita kan ciri-cirinya kan terbaca itu nanti. Semakin mendekati akhir zaman, semakin kita tahu tanda itu rupanya wujudnya seperti itu. Semakin mendekati akhir zaman terus kedatangan Tuhan, itu akan dibongkar terus. Oh ya, itu rupanya cikal bakal. Tapi bukan tanda yang digunakan sebagai antikris sekarang. Harus kita tahu eskatologinya ya. Nah, yang pertama tanda itu adalah sistem jual beli, tanda transaksi. Yang tidak menerima tanda antikris akan mengalami kesulitan memperoleh hal-hal yang diperlukan, makan, minum, pakai. Ya. Tanda itu transaksi. Nah, dan ini kemungkinan besar karena ini ekonomi dunia secara global seperti pandemi gitu, global, tanda ini merupakan ya sistem ekonomi dunia. Bagaimana antikristus bisa menyatukan? Pakai tanda itu. Ekonomi dunia kemungkinan menggunakan teknologi. Saya rasa nggak cocok kata kemungkinannya, pasti menggunakan teknologi. Handphone saudara ada chipnya itu, ya. Sekarang sudah pakai chip, ATM pakai chip, semua sistem chip. Ini menunjukkan suatu sistem teknologi dunia, cikal bakal yang akan dimanfaatkan oleh antikris. Nah, tanda ini berupa instrumen atau perangkat bisa, ya. Dan tanda ini, kalaupun secara langsung nggak bisa dibaca, ada alat sensor yang bisa membacanya. Makanya sosialisasi masa pandemi ini sudah mengerti. Ya, kalau saya ke sekolah wajib tangan saya ini di-scan. Suhu panasnya ditemukan sering di tangan kanan dan di dahi. Pak, terlampau dingin tangan Bapak. 30 sekian. Oh ya, nggak normal lah kalau 30. Coba, buka lem Pak. Lem, dahi. Oh ya, pas. 35 sekian. Nah, pas ya. Sosialisasinya sudah. Jadi jangan bilang, oh itu fenomena Pak. Enggak, saya enggak katakan fenomena. Semua tanda-tanda di akhir zaman ini menunjukkan supaya kita baca. Oh, ini mensosialisasi. Begitu saya pahami. Ketika begitu, oh ini mensosialisasi. Bukan berarti saya terima tanda, dicap, bukan. Tapi ini suatu sosialisasi. Dan jangan bilang vaksin, oh itu tanda antikris. Oh tunggu dulu, belum zamannya antikris. Belum. Sekalipun ada mengatakan itu vaksin itu udah ada gen antikris. Hoax. Gak tahu dia eskatologinya. Kalau secara eskatologinya, tunggu dulu, itu di zaman nanti setelah pengangkatan. Kalaupun itu benar, kalau benar saya katakan, kalaupun itu benar. Tapi tunggu, di zaman antikris itu berlaku. Menyatakan itu vaksin anam. Tapi sekarang vaksin tidak ada anam-anamnya. Bukan vaksin antikris. Boleh saja kita pakai. Nah, sebagai tanda transaksi. Kemudian tanda itu merupakan menjadi alat media mengetahui, mendeteksi, melacak keberadaan manusia. Handphone itu semua GPS. Jadi tanda itu kemana keberadaan kita dapat dipantau. Nah, antikris, namanya antikris. Seorang antikris ini akan meniru Kristus. Dia merasa pribadi ilahi. Bagaimana menjadi pribadi ilahi? Dia akan bisa persis seperti sang pencipta. Apapun katanya. Karena 6 tidak bisa menjadi 7. 7 ya 7 gitu. Sempurna. 6 gak bisa. Tapi dia berusaha. Bagaimana caranya? Menggunakan teknologi. Dia menjadi maha tahu. Tahu keberadaan Pak JC di mana. Pak Situmorang tahu. Ya. Semua tahu. Bagaimana caranya? Menggunakan tanda itu. Rahasia-rahasia kita tahu.
uang kita berapa di bank, bisa dia tahu. Nomor kode ATM, kode-kode KTP, nomor apa saja bisa tahu. Menjadi pribadi yang maha tahu itu hanya menggunakan teknologi. Menggunakan satelit. Ya. Saudara, handphone saudara hilang pun, asal masih ada GPS-nya, asal letak aja, itu bisa berdering itu. Saya pernah coba pakai laptop. Saya buat tak kemana. Saya kan coba buka Google pencarian handphone yang hilang. Bagaimana? Udah, saya coba. Betul, dari laptop. Tuh. Betul, bisa. Dari laptop. Apalagi, maka saya pikir, wah ini juga akan dipergunakan teknologi ini oleh Antichrist menjadi yang maha tahu. Tahu dia. Makanya kalau sudah kena, kemana, mau ke gunung, tahu, mau ke laut, tahu, mau kemana saja, tahu. Itulah tanda mendeteksi keberadaan kita. Yang ketiga, tanda itu merupakan tanda kepemilikan. Meterai menjadi milik Kristus. Sudah jelas ya, menjadi milik Kristus kalau sudah memakai itu. Yang keempat, tanda itu merupakan salah satu media penyembahan dalam agama Antikristus pada zamannya. Jadi pada zaman Antikristus, satu agama, satu ekonomi, satu keuangan, satu pemerintahan. Siapa berani melawan? Agama Kristen bisa dihancurkan. Agama apa mau melawan? Gak akan bisa. Karena menjadi sistem satu agama yang cukup besar. Dan media yang dipakai adalah patung dan tanda. Patung dan tanda. Baca kitab Wahyu itu selalu dilampirkan patung dan tanda, patung dan tanda, patung dan tanda. Itu media penyembahan. Kalau saya mau menyembah penguasa Antichrist, dilihat, oh tanda, belum boleh. Pakai dulu. Pakai. Baru saya boleh menyembah penguasa Antichrist. Karena saya sudah punya tanda. Jadi ini sistem agama. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di kitab Wahyu dikatakan ada binatang pertama dan binatang kedua atau makhluk kedua. Binatang pertama itu adalah personifikasi, harus tahu ya. Personifikasi dari sistem politik anti Tuhan. Seperti ini tadi, saya kasih contoh tadi ya. Illuminati itu ya. Nah, sistem anti politik, anti Tuhan begitu, politik anti Tuhan. Dan makhluk yang kedua itu adalah personifikasi dari sistem agama anti Tuhan. Maka ini akan berkuasa, maka itu disebut agama anti-Kristus. Ini tujuannya ya, yang akan digunakan kepada setiap orang yang menerima tanda tersebut. Itu fungsinya. Jadi menerima tanda itu bukan satu paket di tangan kanan dan di dahi. Terserah mau pilih yang mana, lebih praktis. Bukan tangan kiri. Tefilin itu tangan kiri ya. Ikatannya tangan kiri. Ya, tapi Antikris tangan kanan. Nah, saya kembali kepada pengertiannya. Tanda kalau ini ditafsirkan secara figuratif gak pas. Masih rancu. Masih rancunya begini. Kalau istilah di tefilin ya, itu satu paket. Walaupun itu bentuk dapat dilihat ya, bentuk yang dapat dilihat. Tali sembahyang namanya, seperti ini tadi. Tali sembahyang dapat dilihat langsung. Satu paket di dahi ada bentuknya ya. Kalau imam besar itu namanya patam begitu ya. Tap di tangan juga ada. Nah, itu satu paket, nyambung semua gitu. Itu tali sembahyang. Nah, tanda sembahyang Antikris itulah dia. Nah, jadi kalau dihubungkan kepada figuratif, Bapak Ibu Saudara, dikatakan tanda di tangan kanan adalah perbuatan orang yang menerima Antikris. Di dahi adalah tandanya pemikirannya sudah setuju dengan Antikris. Tunggu dulu, tidak ada kata dan di situ. Pilih di tangan atau di dahi. Tapi kalau dibilang di dahi dan di tangan, mungkin bisa ditafsirkan secara figuratif. Itu pun belum komplit. Itu masih rancu juga. Nah, di mana rancunya? Kalau diartikan secara figuratif harus 3 lengkap. Ya. Tangan kita ini tanda perbuatan kita. Maka diberikan tanda perbuatan. Perbuatan kita.
Oke, ada disebut tanda tangan. Tanda di tangan. Dahi kita adalah pemikiran kita. Ya, tanda di dahi. Tapi ingat, mulut kita, perkataan kita, mana tandanya? Ada di gembok atau apa? Kan enggak? Karena perbuatan manusia ini, dosa-dosa manusia ini jangan dilepaskan dengan 3 hal ini ya. Ada 3 hal perlu kita pahami. Dosa perbuatan, dosa pikiran, dosa perkataan. Kalau ini menjadikan figuratif, tanda di tangan, tanda di dahi, tanda di mulut, harus pas. Nah, inilah namanya melakukan pengamatan dan mengeksplorasi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Supaya kita tahu bahwasannya tanda yang ada di kitab Wahyu itu merupakan harafiah. Amin. Ya. Merupakan harafiah. Kalau dibilang personifikasi itu pelambangan seperti tradisi kita Batak ya. Dalian Natolu. Gitu. Bukan saya sebagai hula-hula ya. Kalau hula-hula dikatakan di sini Batara Guru, nampak Batara Guru. Bukan begitu. Tapi itu personifikasi. Makanya personifikasi dalam ibadah itu, itulah makhluk kedua membuat sistem agama menjadi agama anti Kristus. Haleluya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, jikalau kita sudah mengerti kebenaran ini, Alkitab tegas mengatakan tanda itu harus ditolak. Tanda itu harus ditolak. Karahma itu harus ditolak. Tapi dari sudut pandang eskatologi, seandainya ya microchip itu pengganti KTP, pengganti ATM, pengganti biodata kita semuanya di era sekarang, ya ini pernah dibahas. Tapi saya tegas mengatakan, ya kalau itu diberlakukan sekarang, apakah itu tanda antikris? Bukan, belum. Makanya pernah sampai berdebat, itu tanda antikris. Oke, terserahlah. Secara eskatologi belum, ya. Tapi cikal bakalnya seperti itu, cikal bakalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya pengganti nanti kita KTP elektronik kita diganti dengan suatu bentuk microchip, dipasang di tangan kita, ya sah-sah saja, tidak ada hubungan dengan tanda antikris. Tapi iblis pada zaman antikris akan menggunakan sistem teknologi. Bisa saja, salah satunya seperti itu. Bisa saja, saya katakan bisa. Handphone saja akan dipakai antikris, satelit akan dipakai, ya semua akan dipakai, teknologi dipakai. Contohnya 2 saksi Allah, Wahyu 11 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu Saudara, kan mati ya. Akhirnya mereka dibunuh, katanya begitu. 2 saksi Allah itu dibunuh dan semua orang akan melihat. Semua orang akan melihat dan mereka bersukacita, mereka senang. Ini suatu ayat nubuatan secara harafiah. Itu bukan figuratif. Harafiahnya di mana? Itu memungkinkan ada teknologi yang bisa memantau, menayangkan orang tersebut, seluruh dunia bisa melihatnya. Bisa nggak sekarang? Bisa. Teknologi nggak itu? Teknologi, itu harafiah, nggak ada hubungannya figuratif. Semua orang bisa lihat, di ayat itu mengatakan. Semua orang bisa melihat. Semua pemerintah antikris ya bergembira, senang, baik yang di pusat, baik di Indonesia, baik di Sunggal, semua punya sistem pemerintahan. Mereka senang ya melihat 2 saksi itu mati. Bagaimana caranya? Pakai siaran langsung seperti kamera begini, disiarkan. Itu harafiah. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sampaikan ini ya supaya kita mengerti dan memahami. Jikalau ada yang menyampaikan mungkin secara figuratif, terima saja, tapi pemahaman figuratif itu menunjukkan kita, mengajak kita kepada pertobatan. Iya. Tetapi perlu kita pahami secara harafiah juga, ya, secara harafiah makna dari kata tanda tersebut. Demikian firman Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa.